Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dibimbing untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu ya. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya berdiri. Ibu minta satu perwakilan untuk memimpin temannya di depan. Ayo Mbak Sania. Sudah. Yuk. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Bilti, silakan duduk kembali. Oke. Nah, anak-anak, kemarin kan Ibu sudah meminta kalian untuk membawa berita koran. Sudah membawa semuanya? Sudah. Oke. Sekarang Ibu minta kalian untuk melakukan literasi selama 2 menit membaca korannya. Sudah, Bu? Sudah. Ibu beri waktu 2 menit ya Mbak Sania. Ayo sudah dibaca. Dibaca dulu. Ini dibaca dulu. Sudah selesai? Sudah. Ibu mau tanya kepada Mbak Isla tadi membaca berita apa? Banjir. Banjir. Itu dikarenakan apa? Membuang sampah sembarangan orangnya. Masyarakatnya membuang sampah sembarangan ya. Oke. Sudah bisa ditutup kembali untuk korannya disimpan di dalam tas. Sudah. Ibu mau tanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Pengenalan diri. Ya, pengenalan diri. Pintar Mbak Ririn. Yang lainnya sudah lupa? Lupa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang aturan anak-anak. Ayo, harus diingat-ingat ya, tidak boleh lupa lagi. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu aturan? Nggak tahu? Belum tahu. Oke, nanti kita akan belajar tentang aturan ini. Jadi untuk materi tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui tentang aturan yang ada di lingkungan dan kalian akan membedakan aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan di tempat tinggal atau di masyarakat. Oke, kalian simak. Ibu akan menjelaskan materi ini. Kalau tidak menyimak akan mendapatkan hukuman ya. Harus disimak. Bu Ririn kamu tahu. Ayo, Ririn, ambil betul. Oh, betul. Oke. Oke, disimak baik-baik. Nah, apa sih aturan itu? Nah, menurut KBBI anak-anak, aturan itu hasil perbuatan yang mengatur tindakan yang harus dijalankan, ketertiban, ketentuan, patokan, serta petunjuk yang telah ditetapkan. Lalu aturan ini adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan, atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan anak-anak. Ya, Bu. Oke, disimak ya, Mbak Sania. Disimak. Oke, Mas Rastra, silakan masuk. Ya, silakan masuk. Dari mana Mas Rastra? Sepeda saya mau. Oh, mogok. Ya. Ya, silakan duduk. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, aturan ini dibedakan menjadi dua anak-anak, ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Untuk ciri-cirinya yang aturan tertulis ini memiliki kekuatan hukum bersifat formal, berlaku secara umum, dibuat oleh lembaga. Untuk contohnya itu seperti setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga.
pasti semua kalian juga mempunyai kartu keluarga kan di rumah? Punya. Nah, seperti itu. Lalu untuk aturan tidak tertulis itu ciri-cirinya berupa pernyataan lisan, merupakan hasil kesepakatan bersama dan berlaku pada sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Contohnya aktif dalam kegiatan masyarakat seperti karang taruna, gotong royong, seperti itu. Lalu untuk fungsi aturan itu anak-anak ada 5. Yang pertama itu menjaga ketertiban, kedua mencegah terjadinya masalah, 3 menciptakan keamanan, 4 menumbuhkan sikap disiplin, 5 membiasakan hidup tertib. Nah, penerapan aturan di lingkungan tempat tinggal ini ada aturan di rumah. Contohnya membantu pekerjaan orang tua. Siapa di sini tadi yang membantu orang tua? Ayo membantu apa Mbak Isma? Menyapu, Mencuci piring. Oke, mencuci piring. Yang lainnya tidak membantu orang tua. Cuci baju, memasak, merapikan tempat tidur. Mas Rastra? Perhatikan ruang tamu. Berantakan habis ada tamu. Iya, habis ada tamu. Oke. Nah, untuk manfaatnya itu, rumah itu akan menjadi bersih, pekerjaan terasa lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Lalu ada aturan di sekolah, contohnya mengikuti upacara bendera, melaksanakan jadwal piket. Ayo tadi siapa yang tidak piket? Kenapa tidak piket? Datanya terlalu Ini kurang duluan. yang kalau datanya terlalu nanti harus piketnya setelah waktu pulang sekolah. Ini pulang duluan, Bu. Tidak boleh seperti itu ya. Oke, lalu ada aturan di masyarakat, membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan, saling menghargai dan menghormati. Bukan hanya kalau nggak butuh. Loh, semuanya itu membutuhkan. Kan kalau meninggal juga membutuhkan orang. Iya. Contoh simpel. Ya. Nah, ada aturan di jalan raya itu harus memiliki SIM bagi yang umurnya sudah di 17 ke atas dan menghormati pesepeda dan pejalan kaki dan tidak boleh bermain HP saat berkendara. Lalu ada di aturan di rumah sakit, mengambil nomor antrean dengan tertib, menunggu panggilan di ruang tunggu, menunggu panggilan untuk diperiksa dokter. Lalu yang terakhir, ada aturan di taman bermain, bergiliran, antri saat bermain, sopan saat bermain, gunakan mainan sesuai aturan, tidak makan sambil bermain, tidak boleh merusak tempat bermain ya, seperti di arena itu tidak boleh ya, tidak boleh merusak fasilitas. Oke. Nah, untuk di sini, apakah ada yang masih bingung tentang aturan? Tidak. Paham semuanya? Oke. Jika sudah paham, Ibu mau tanya, apa yang terjadi jika aturan ini diabaikan? Berantakan terus tidak patuh. Oh, tidak patuh. Jalanannya tidak patuh, istilahnya. Karena tidak mengikuti lalu lintas yang ada ya. Oke. Nah, pernahkah kalian melanggar aturan? Tidak pernah. Yakin tidak pernah? Bilkis kemarin nggak piket katain. Yang berarti itu melanggar aturan, tidak boleh ya. Berarti pernah melanggar aturan Bilkis. Tidak boleh diulangi ya. Ya, Tidak boleh. Oke. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Bu Intan telat, Bu. Mbak Intan, bagaimana Mbak Intan? Dari sebelumnya kesiangan Bu. Iya. Oke, duduk, silakan duduk. Silakan dibuka ya bukunya. Disimak Ibu ya. Tidak boleh ramai sendiri. Oke. Melanjutkan. Sekarang di sini ada kartu aturan anak-anak. Biar kalian lebih memahami melewati gambar. Seperti ini, ada gambar menghormati orang tua, salim saat mau keluar rumah, seperti itu harus salim. Lalu ini ada gambar apa? Mengelap meja. Itu membantu orang tua. Itu contoh aturan di mana anak-anak? Rumah.
berkelompok secara heterogen seperti kelompok kemarin anak-anak yang sudah ibu bagikan kelompok. Oke. Berkelompok dengan teman-temannya. Sudah. Ya, 5 kelompok. Ya. Oh, 3 saja wis. Ya. Ini kelompok 1. Kalian baca langkah-langkah petunjuknya ya. Ya, Bu. Oke, sekarang ibu minta kalian untuk memilih salah satu temannya untuk menjadi ketua kelompok. Lalu ada satu yang bagian menulis. Ya, ya kan itu saling membantu nanti biar efisien seperti itu. Nah, untuk kelompoknya kalian harus aktif semuanya, tidak boleh ada yang diam, bengong, harus saling berdiskusi ya. Mbak Sania saling kerja. Bu, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan jika ada yang bertanya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan. Sudah. Itu kamu lanjutkan ya. Ya. Bagus, bagus. Kamu ada yang kasih tahu? Oh iya, sebentar. Yang ini ibu ada video tentang permasalahan. Ibu sampai lupa anak-anak. Ini ada permasalahan kalian. Nanti pertanyaannya ada di LKPD yang ibu bagikan ya. Ya, Bu. Ya, kalian dalam permasalahan. Ya, gambarnya saja nggak apa-apa. Karena soalnya tidak bisa ya. Bu, nggak kelihatan teksnya. Oh, nggak kelihatan. Ya. Gambarnya aja, wis. Gambarnya Oh, aja. ya. Berarti itu ada anak menangis. Ya. Ini kan ada tulisannya dibully teman sekolah. Karena Jelek. nggak ada itu. Nah, ini ada anak najis aniaya ibu pakai parang. Ayo sambil dibaca LKPD-nya. Bu, parang apa? Bu, parang. Parang itu seperti Ada tatanan. ya, pisau yang besar itu loh. Bude, temannya nggak tahu bude. Nah ini, tuh ada anak memakai sepeda listrik di jalan raya itu tidak boleh ya. Dan tapi tidak boleh, anak kecil tidak boleh ke jalan raya. Belum punya SIM belum. Betul. Itu siapa, Bu? Nah ini Pak Polresta Sleman. Oh. Namanya siapa, Bu? Ibu belum kenal, nanti ibu akan kenal ya. Oke, sudah kalian kerjakan? Sudah. Kasih diskusi. Oke, silakan diskusi. Selesai. Bu, ini anu tak, Bu? Ini salah apa benar, Bu? Ini? Ya betul betul. Oke, lanjutkan yang nomor 3. Ya. Ya. Baik, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan maju. Oke. Kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok laki-laki. Iya, perwakilan. Silakan presentasikan hasilnya ke teman-temannya. Oke, Bu, identifikasi masalah utama. Yang pertama itu tadi tidak menghormati orang tua, kemudian tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, Bu. Oke, tuh tepuk tangan untuk kelompok 1. Jangan kelompok 2. Aturan yang saya temukan nomor 1 itu mengikuti upacara dengan tertib. Yang kedua mengikuti ronda malam. Yang ketiga mencuci piring setelah makan. Yang keempat mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3 sekarang
tentang anak dibully Bu. Yang kedua, apa penyebab masalah tersebut? Faktor lingkungan dan tidak diajarkan tentang aturan dan tidak mengerti aturan. Tidak tahu tulisannya sendiri Pak. Iya Bu, latih Bu ini Bu. Yang ketiga, apa aturan yang benar untuk mencegah masalah tersebut? Dosen tidak boleh membuli teman, harus berteman Sama-sama ya. sama teman. Yang keempat, apa solusi yang dapat dilakukan di rumah, sekolah maupun masyarakat? Diberi pengertian dan diberi sanksi dengan tidak mengulangi perbuatan yang jelek. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 belum selesai Pak Intan, kurang satu. Apa hubungan antara mematuhi aturan dengan menciptakan suasana yang tertib, aman, dan harmonis? Jika ada aturan, maka lingkungan akan tertib, aman, dan harmonis. Oke, tepuk tangan untuk kami bisa semuanya. Oke, nah untuk sekarang Ibu mau bertanya, apa hubungan antara mematuhi aturan dan ketertiban anak-anak? Sama-sama harus dipatuhi. Tuh, sama-sama harus dipatuhi. Nah, oke. Jadi aturan ini bukan untuk membatasi anak-anak, tapi untuk melindungi kita, untuk memberi keamanan dan kenyamanan. Oke, untuk sekarang Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi kalian kerjakan secara individu ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah kita bahas nomor 1 yang Mbak Intan dibaca. Yang termasuk aturan di lingkungan rumah adalah membersihkan tempat tidur, Bu. Oke, betul semuanya? Betul. Oke, silakan dikumpulkan. Ya, Sudah Bu. selesai. Oke, nah apa hal baru yang telah kalian pelajari hari ini anak-anak? Tentang aturan. Dapat disimpulkan aturan ini yaitu aturan yang harus dipatuhi. Aturan ada di lingkungan sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Itu semua berbeda-beda seperti contoh yang ada di kartu ini ya. Oke, nah sekarang Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semangat hari ini ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang gotong royong. Jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, Bu. Oke, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa untuk doa. Siap dengan berdoa mulai. Amin. Beri salam. Assalamualaikum.